Nah, apa itu group investigation? Model group investigation ini yang seringkali disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan konstruktivistik, democratic teaching, dan kelompok pelajar kooperatif. Nah, berdasarkan pandangan konstruktivistik, proses pembelajaran dengan model group investigation memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses belajar, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik. Kemudian model pembelajaran kami yang kedua, yaitu model pembelajaran Group Investigation atau GI. Jadi dalam metode pembelajaran ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu guru membagi kelompok dan menjelaskan tentang sistem mekanisme model pembelajaran Group Investigation ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini memanggil kalian itu kita mau belajar menggunakan metode group investigation. Metode group investigation itu adalah metode pembelajaran yang siswanya itu belajar secara kelompok. Jadi nanti ibu mau buatkan kalian kelompok. Kita nanti buat 3 kelompok aja. Nanti satu orang ada 3 orang ya. Satu kelompok ada 3 orang. Jadi kakak mau buat kelompok. Kalian mau pilih kelompoknya buat sendiri atau ibu yang buatin? Pilih sendiri. Buatlah kelompoknya. 3 kelompok. 2 orang berarti. Iya 2 orang. Nanti satu kelompok ada 3 orang. Aku sama Jangan berantem. Dia sama No, dia sama No, dia sama ini aja nih, Ojan. Ya cepat buat kelompoknya. Ada ke depan sini. Gini. Iya. Suara ke depan. Dia sama namanya Pip. Ayo Pip. Kalian bertiga. Bertiga aja nggak apa-apa. Langkah yang kedua itu mengidentifikasikan topik. Jadi dalam langkah ini, siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing, mengusulkan sejumlah topik, meneliti beberapa sumber, dan mempelajari topik yang telah mereka pilih. Oke, karena ibu udah membagiin kelompoknya, kita ada 3 kelompok. Satu kelompok ibu nyuruh cari masing-masing 5 suku sama 5 agama. Satu kelompok minimal 5. Nanti kalau udah selesai kakak suruh maju ke depan masing-masing. Kemudian setelah langkah kedua selesai, langkah yang ketiga yaitu merencanakan tugas yang akan dipelajari. Jadi dalam langkah yang ketiga ini, siswa merencanakan tugas yang akan mereka pelajari dan juga membagi tugasnya, apa yang harus mereka pelajari dan bagaimana cara mereka mempelajarinya. Kemudian langkah yang keempat yaitu melaksanakan investigasi. Jadi dalam langkah ini, masing-masing siswa masing-masing siswa mengumpulkan informasi atau data, menganalisis data tersebut, dan membuat kesimpulan. Ya. Masih lupa? Kita lagi ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu menyiapkan laporan. Jadi dalam langkah yang kelima ini, masing-masing kelompok mempresentasikan untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk media. Kemudian siswa dan siswi dari kelompok lain akan menjadi pendengar dan mengevaluasi presentasi dari kelompok lainnya. Tawa senyum. Udah siap? Jadi ibu nyuruh satu kelompok perwakilan untuk menyebutkan tugas yang ibu kasih tadi. Jadi kelompok ini siapa yang mau maju? Silakan maju, Pano. Nama-nama agama di Indonesia: Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, Pano, terima kasih. Jawabannya betul semua. Tepuk tangan dulu untuk Pano. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai
topik yang mereka bahas. Kemudian, guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswanya. Baiklah, evaluasi dari hasil diskusi beberapa kelompok. Di sini ada kelompok pertama. Pada kelompok pertama ini mereka bisa dapat memahami dan menjelaskan jawaban secara benar. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah model pembelajaran group investigation. Adapun kelebihan dari model pembelajaran group investigation ini, secara pribadi itu dia dapat belajar secara bebas, memberi semangat untuk berinisiatif, aktif dan kreatif, merasa percaya dirinya itu lebih meningkat, dapat belajar untuk memecahkan dan menangani suatu masalah. Nah, kalau secara sosial itu dapat meningkatkan belajar bekerja sama, belajar berkomunikasi yang baik dengan teman sendiri maupun guru, terus belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis, belajar menghargai pendapat orang lain dan meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan. Nah, secara akademis itu mungkin siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang telah dia berikan, terus bekerja secara sistematis, mengembangkan dan melatih keterampilan fisika dalam berbagai bidang, terus merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya, mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat. Yang terakhir itu selalu berpikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga didapat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Nah, model pembelajaran group investigation selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu sedikitnya materi yang tersampaikan pada setiap kali pertemuan pembelajaran. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang ketiga, tidak semua topik cocok dengan pembelajaran group investigation ini. Model pembelajaran ini cocok untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri. Yang ketiga itu diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Dan yang terakhir, siswa yang tidak tuntas memahami materi persyaratan tersebut akan mengalami kesulitan saat menggunakan model pembelajaran ini.